terserahlah gitu kan. Yang jelas dalam tuntutan itu kan mengacu kepada panitia PKS gitu kan, artinya di sini Pak Wanita gitu kan. Nah, kemudian tidak hadir gitu kan. Tadi saya berembuk dengan para muftika, Pak Ramil dan Pak Kapolsek. Ini bagaimana kalau dalam tuntutan di sana ketua Pilkades, tapi ketua Pilkadesnya tidak hadir. Yang ada hanya PJSN saja, Pak Haji Sunar. Nah, jadi sebelum kita apa yang direncanakan, apalah namanya audiensi atau apa, gitu kan, ya kita berembuk dulu sebelumnya, gitu kan, mau dilanjutkan apa enggak di hari ini, karena Pak Wanitanya tidak datang. Tapi kalau ini kan tuntutannya kan kepada ketua Pilkades. Iya kan itu kan. 3 poin tersebut. Jadi Pilkades itu kan dari pemerintahan desa, kan dari PJS. Kalau PJS-nya ada, Haji Sunar ada. Jadi kan dari keterangan PJS juga jelas. Gimana kinerjanya ketua panitia Pilkades Desa Mayangan. Tadi ngobrol saya dengan Pak Kapolsek Pak Ramil, kita ngobrol dulu dengan Pak Ketum di sini. Nanti agendanya mau seperti apa sekarang? Nah, barusan kan udah terdengar semuanya dia dilanjut karena ada yang menangani PJS ya udah. Ya cuma barangkali amanat dari saya itu ya, selaku ketua wilayah di sini, tolonglah menjaga keamanan ketertiban. Itu aja saya mah. Aman Pak. Saya juga tertib aman kan bawa masker. Jadi kita dapat jenggot tahu nih masker namanya. Nah itu barangkali ada yang tambahan daripada nomor tambahan yang mungkin ya sempat mungkin yang diminta tadi apa yang diminta hadir sama Pak Ketua hadirkan PJS. PJS ada PJS hadirkan, terus Pak Rumah hadirkan. Ya selesai seperti tahunya itu kan mungkin kami hanya mendengar. Dewan 3 Wanita Nur ketua BPD ini tidak datang semuanya. Nah berarti dilanjut ke permasalahan yaitu waktu dijabat pemilihan itu dijabat oleh Pak Haji Sunar. Nah ketua pemilihan Pilkades itu sudah membuat RAB belum? SPJ awalnya SPJ awalnya itu untuk perencanaan kan? Iya, benar ya. Laporan terakhir kan habis anggaran berapa gitu. Berarti awal mah RAB yang benar. Iya. SPJ. Kemajuan ya. Penganggaran biaya. Yang lebih jelas yaitu coba nanti lo. Ya memang dari awal perjalanan panitia tim 11 itu diadakan oleh BPD. BPD itu yang punya hajat, merekrut warga masyarakat, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. Terjadilah tim 11 dan jelas di situ disumpah dengan setaruhan aturan atau perundang-undangan yang ada. Nah seiring irama dan berjalannya pilkades tersebut sudah direncanakan dengan A, B, dan C dalam arti RAB atau anggaran belanja. Di sisi lain anggaran belum keluar, kami atas nama Bendahara Desa Mayangan terpaksa mengeluarkan dana talang. Buat ini, terus termasuk PJS Pak Haji Sunar sendiri mengeluarkan. Seirama berjalan uang tersebut keluar dari kabupaten yang angkanya 43.800 sekian, bukan kami yang ngambil, Pak Haji saksikan oleh panitia, itu jelas coklat dan juklisnya. Cuman yang kami kesan yang terakhir perjalanan pemerintahan Desa Mayangan yang sudah dilantik atau sebelum dilantik, kenapa dipertanyakan sisa uang anggaran Pilkades sebesar 16 juta. Nah, kami sampai menanyakan seperti apa ini kekurangannya atau dari mana. Nah, kemarin hari Senin kami dengan langsung disaksikan dengan PJS mantan kepala Desa Mayangan dengan Pak Lukman sendiri, kami merucut di situ karena di situ ada ketua panitia Pilkades atas nama Wanita Nur mengatakan ini kekurangan kekurangan panitia tim 11 1 bulan. Betul. Lantas apa sudah gimana? Saya tidak mau tahu, harus ada uang 4 juta. Sisanya kurang lebih akan saya ditekan dalam arti tadi penekanan. Kenapa Pak? Memang kami sebagai bendahara Desa Mayangan, uang tersebut yang kami harus dikeluarkan uang yang mana? Kalau berdasarkan berita acara yang mana? Kalau berdasarkan SPJ yang mana?
sampaikan saja Pak Lukman apa udah clear keuangan seperti ini. Cuma kami pertanyakan, Pak, saya punya bukti artian ini kwitansi untuk kegiatan Pilkades Desa Mayangan seangka 13.500.000. Saya ngomong di luar, terus sebelumnya saya ngomong Pak Sekmat, Pak Camat seperti apa mempelajari ini. Mari kita bersama. Ternyata kan tadi saya merasa terima kasih banyak dengan Camat Pak Sekmat yang ada di Kecamatan Lengkon Kulon sangat membantu. Mungkin kekurangan dan kelebihan tadi yang namanya manusia dengan contoh surat yang terbukti oleh Pak Camat diundang tidak datang. Kami hanya datang untuk meluruskan seperti apa SPG-nya, mekanismenya, karena di sini ada terbukti angka 13.500.000. Larinya kemana? Biar pure. Malah sampai saya berkata, Panita, ketua, kiranya uang tersebut saya makan, saya pakai, saya siap ganti. Kurang lebih puas dengan kami, siap kami penjarakan. Sampai hari ini saya tunggu, tidak ada jawaban. Kenapa? Pak, oke, saya minta rapat terbuka. Secara pribadi dan kedinasan saya sudah saksikan. Maka kami melangkah dengan atas nama kami sebagai LSM Pendekar DPC Kecamatan Kulon. Inilah bukan menuntut A dan B, karena ini dugaan. Saya minta meluruskan. Ya, terima kasih banyak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kades PJS Saudara Lukman Hakim. Lukman Hakim kan? Jadi itu pernah kita ya dua. Tahu kita Hakim. Lukman Hakim ya. Nah, Pak Lukman itu menjabat menjadi PJS Desa Kades PJS Desa Mayangan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Terus apa yang dilakukan seorang Kades PJS di Desa Mayangan? Ya, terkait apakah membangun desa, merealisasikan anggaran desanya? Ya mungkin secara teknis kan ada pelaksanaan. Berkaitan pengeluaran mungkin ada bendahara. Berkaitan proses ada memang ada hal yang tertinggal mungkin etis yang bicara dia. Ya bukan tidak etis gitu kan. Karena kasus dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh mantan Kades Desa Mayangan dan mantan PJS Desa Mayangan berikut sekdes sudah dilaporkan ke kejaksaan. Alhamdulillah minggu kemarin saya langsung telepon komunikasi dengan Masih Yesus. Insya Allah bulan Februari ini kan udah dipanggil 2 kali, dimanggil. Insya Allah ya, kumaha-kumaha kudu ditewak gitu. Nah, sekarang saya tanya, Pak Lukman menjadi Kades PJS Desa Mayangan tadi kan, kinerja Pak Lukman itu seperti apa? Ada tim teknisnya, masalah keuangan ada bendaharanya, ini bendahara Nur Hasim, gitu kan. Nah, mendengar dari hasil investigasi anggota LSM Pendekar gitu kan, Pak Lukman itu memakai anggaran gitu kan, BLT untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mayangan, terus masalah jambanisasi itu semuanya kurang lebih berapa puluh juta. Ya mengetahui mungkin di sini bahwa LSM Pendekar melaksanakan undas atau orasi, dan alhamdulillah kelogoan ke gelombang waktunya Pak Ketua bisa diajak audiens di sini, dan mungkin saya sangat berterima kasih sekali dengan penerimaannya dengan mohon maaf mungkin penerimaan segini adanya mungkin di kecamatan, dan tidak kemungkinan mungkin sangat menghargai sekali kedatangan apa yang diminta, apa yang diinginkan dengan apa yang disampaikan gitu kan, dan didengar oleh kita semuanya. Lalu tidak kacamata, alhamdulillah bisa bantu gitu kan. Nah barangkali kalau saya jabarkan, artinya di sana saya tidak tinggal diam. Artinya semua PJS dimanapun di desa manapun juga tetap itu binaan dan dibina saya melalui pembinaan, apakah ikut diskusi, gitu kan, apakah peneguran, apakah itu langsung istilahnya apa dipanggil, kemudian sudah saya berangkat.
apa yang menjadikan tugas dulu di panitia. Itu barangkali Ini kecamatan. Kalau di desa itu kan ketua panitia pilkades desa. Perwakilan di kecamatan itu disebutnya apa? Kecamatan, di kecamatan. Ya, ada pengurusnya enggak? Ada. Panitia. Apakah panitia pilkades dari kecamatan sudah menerima SPJ dari ketua panitia pilkades desa Mayangan? Nggak ada. Belum ada ya? Terus lanjut. Ini ada. Dipertanyakan begini kemarin kan ya, kalau kemarin disaksikan ditanyakan belum dengan sekdes juga belum. Cukup kecamatan. Cukup. Nah, terus dilanjut 49. Terus pertanggungjawabannya itu seperti apa? Jadi Apakah Bapak mau langsung masuk sel? juga nanti mungkin kita akan ada audit ya, sebelum begini ya. Berkaitan dengan BLT sudah saya bayar ya. Saya ambil dari alokasi Bangkok saat itu hak saya ya. Komitmennya di Nanti, sana dari Banprop hak Pak? lupa saya Akabi Banprop dari mana? Bantuan provinsi dari mana? dari tahun 2019 BAP. PHP dan double ada Banprop itu ada bagian untuk ada PJS, bagian dari mana? Hah? operasional Operasional? iya Terus? itu sudah dibayarkan saat itu bendahara sama MCK saat ini kalau kami jelaskan tapi itu tutupan MCK itu tutupan BLT selesai tapi memang faktanya ambil cross check tidak itu Tidak dibayarkan oleh sekdes? oh udah kamu bukan lah deh apa ya teman jadi memang saat itu bendahara ke rumah sama sekdes komunikasi hak habis berah gitu kan tadi tutupan ambil kepake gitu kan MCK dia kalian MCK itu secara formal semuanya kan udah kita itu habis untuk THR dan belum balik yang saya pakai 38 sudah saya bayar gitu kan itu dibayar itu bagus ya udah kan udah clear itu termasuk di dalam BLT nah saya bakal cross check Belum sama sekali hari ini sampai tanyakan ke sekdes sampai jauh di mana SPJ. Pusing bingung. Terus tanggapan dari beliau sebelum melangkah lebih jauh, tanggapan Pak Camat sebagai pimpinan para kades dari kecamatan Gonturan gimana untuk memberikan permasalahan ini? Terima kasih Pak. Nah, alhamdulillah juga ya Pak Awi, Pak Haji Sunar, Pak Lukman, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur gitu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ketua panitia Pilkades Desa Mayangan tidak hadir. Sudah diundang oleh Pak Camat. dua PPD Ya udah diundang tidak hadir, berarti mereka itu ada apa? Intinya itu. Nggak usah perlu takut, biarpun salah ada jalan penyelesaiannya. Nah, yang saya hormati yaitu Bapak Camat yang punya wilayah kecamatan Gonturon, yang saya hormati Bapak Kapolsek Gonturon, yang saya hormati Bapak Ramil. Tribel, memalukan. Tribel. Ada 3 kecamatan, 3 kecamatan. Memalukan Sukasari Gonturon luar biasa. Ini global. Biasa Bisa dua. Pakai global ini itu. Siapkan kacamata. Tuh. putra ya dan melokali kenapa belum saya kan yakin berarti begitu ya terus saya itu Terus anggaran tadi Pak Lukman mengakui yang digunakan itu anggaran desa untuk kesejahteraan masyarakat itu 49 juta. Terus yang dibayarkan itu mengurangi dari 49 juta apa beda? murah nih Udah dibayarkan ke sekdes itu berapa puluh juta? ya sekitar 8 juta 8 juta berarti tinggal 40 juta. Terus dari pertama Pak Lukman habis jabatannya dari PJS sampai sekarang berapa bulan? 3 bulan
Jadi Nah, 6 bulan. Terus tanggung jawabnya itu seperti apa? Itu duit masyarakat loh, untuk kesejahteraan masyarakat loh. ya mungkin nanti harus diselesaikan, gitu. Diselesaikan, terutama. Jadi jangan nanti, gitu. Jangan nanti ini disaksikan oleh Pak Camat, Pak Sekmat, gitu ya. Terus ke pemerintahan Kecamatan Legon Kulon. Hanya Wahyudin itu ingin meluruskan, gitu. Meluruskan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mayan. Jangan sampai Pak Lukman itu jadi bumerang. Pak Lukman itu kan kerjanya di kecamatan. Kalau Pak Lukman jadi kena bumerang tersebut, malu dong. Nah balik lagi, karena Pak Lukman itu kan menjadi PJS, Pak Awi, Pak Haji Sunan itu luar biasa. Satu contoh pelantikan Haji Sunan. Saya kan sampai turun ke situ, ke desa, mengambil sikap. Karena apa? Sudah di PAW, mana? PLT, Di PLT kan ke Nur, PLH. PLH kan ke Nur, belum dapat 1 minggu, sudah diganti ke PJS. Kalau saya gugat, kan dapat Pak Camat, tapi kan diam. Jadi mau ke gimana ke pemerintahan Kecamatan Legon Kulon ini? Sebelum bumerang itu datang ke Pak Lukman, mantan Kades PJS Desa Mayangan, gitu, cepatlah beresin. Serahkan ke kepala desa yang baru, disaksikan mantan bendahara, sekdes serahkan, serah terima. Termasuk yang ngadain Sunan atau oke dari 40 itu kan yang 12 itu udah seharusnya kan itu kan kalau desa, ya pemerintah desa lah terpakai untuk kegiatan, kan seperti itu. Jadi anu kami memang termutak segitu. Iya kan membayar ke sekdes itu ada bukti nggak? 8 juta, dan 8 juta kwitansi. Itu kata sekdes kan dulu kami bukan administrasi bukan di dalam itu nanti ada apa? Itu duit negara Pak, keluar masuknya itu harus ada kwitansi. Suatu barang bukti bahwa kita itu sudah membayar. Gitu. Uang negara untuk kesejahteraan masyarakat dipakai oleh kita. So saya tanya, Pak Lukman ada nggak kwitansinya pembayaran? Sekarang? Nah, berarti belum bayar. Itu pengakuan Pak Lukman. Tolong percepat bayar itu. Karena terus terang saya, Pak Lukman itu sudah dilindungi sama saya. Cuma yang cara itu Herudin, mantan Kades Mayangan, dan Sekdes. Itu. Ini bapaknya. Termasuk dia barang diri nanti kan kaitan maafnya ada di situ tadi. Termasuk penyelesaian kaitan pilkada sih, nanti dia selalu memiliki salah. Kita harus datang ke desa hari. Kita menjabarkan proses tinggal itu tanpa harus ke desa. Sebetulnya kan belum ke camat. Enggak, saya selalu menunjuk. Ayo, lah, udah datang ke lurah. Apa yang menjadi persoalan kita bicarakan dengan kepala desa. Cuman memang tanggapannya kurang gila. Jadi kan bingung, akhirnya kan Pak kata camat. Itu terus menyampaikan. Jadi kan Pak Camat itu atasan. Bapaknya kepala desa, gitu kan. Atasannya Pak Lukman, Pak Awi, Pak Sekmat, wajar. Gitu. Ya punten, lagi di samping mau jadi kemari, Pak Camat, tolonglah kepala desa yang ada di Kecamatan Legon Kulon perlu pembimbingan, perlu pengarahan. Gitu. Ibarat satu contoh yang dilaporkan yaitu Desa Legon Metang 2016 waktu periode pertama itu keluar kan udah dikirimin ke Pak Camat, baca dia sudah mengakui berapa ratus juta. Dan 2019 2021 banyak di salah guna. Jadi tolong pengawasannya, yang sekali lagi maunya dan mau apa dan mau gimana, yaitu ketua panitia pilkades Mayangan. Jangan membuat provokator, jangan membuat intimidasi yang lain. Kami niat baik-baik mempertanyakan, tidak akan arogan. Pegal di penjara sekali 8 bulan genap.
Kalau pemajikan selingkuh. Nama saya Ahmad Yusuf, biasa dipanggil. Saya sekjen di Kasih Kemerdekaan, dampingi Cemana Sekretari. Saya hanya berharap bahwa ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua, karena APBD itu bukan anggaran yang untuk dipermainkan, memperkaya diri, dan ke depan siapapun kami tidak akan memberikan satu toleransi, karena kami sebagai social control ataupun kontrol sosial akan selalu mengawasi jalannya keuangan APBD dari manapun, keuangan APBN dari manapun yang masuk anggaran-anggarannya ke desa. Jadi saya mohon maaf seperti tadi, bukan saya yang ada di kecamatan maupun yang ada di desa, karena itu merupakan suatu tugas kami yang diperintahkan oleh ketum kami untuk mengawal APBD maupun APBN. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.